Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian beragam nikmat sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Tak lupa juga salat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat kelak. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan lanjutkan pembahasan kita masih dalam seputar salat-salat sunnah, dan kita masih berada di dalam salat sunnah yang dilakukan karena sebab. Ya, salat sunnah yang dilakukan karena sebab. Kemarin kita sudah sebutkan salat sunnah yang terakhir, yaitu salat sunnah wudu. Ya, salat sunnah wudu. Dan sekarang insyaallah biidznillah taala kita akan sebutkan lagi salat sunnah yang lainnya, salat sunnah yang dikerjakan karena sebab, yaitu salat sunnah ketika keluar atau masuk rumah. Ya, salat sunnah ketika keluar atau masuk ke dalam rumah. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dengan namanya, salat sunnah ketika keluar atau masuk ke dalam rumah, tentunya dia adalah salat sunnah yang dilakukan ketika seseorang hendak keluar dari rumahnya dan ketika dia hendak masuk ke dalam rumahnya. Ya, maka dia disunnahkan untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, sebagaimana di dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya idza kharajta min manzilika ila sholati fa sholli rak'ataini tamna'anika makhrajas saw wa idza dakhalta manzilaka fa sholli rak'ataini tamna'anika madkhalas saw. Ya, jika engkau keluar dari rumahmu, maka lakukanlah salat sebanyak 2 rakaat, yang dengan ini ya ia akan menghalangimu dari keluarnya keburukan. Dan jika engkau memasuki rumahmu, maka lakukanlah salat sebanyak 2 rakaat yang akan menghalangimu dari masuknya kejelekan. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, hukum daripada melaksanakan salat sunnah ya ketika keluar atau masuk ke dalam rumah, tentunya hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Walaupun di dalam hadis yang tadi disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya idza kharajta min manzilika ila sholati fasolli. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fasolli, ya, yang berarti adalah salatlah. Yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam kaidah mengatakan perintah itu menunjukkan tentang kewajiban. Ya, akan tetapi di dalam hadis ini ya disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah melakukan salat sunnah ini secara terus-menerus. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak dinukilkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya secara terus-menerus, yang berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meninggalkan salat sunnah ini, ya, yang berarti derajat daripada perintah ini, yang dimana perintah daripada adalah kewajiban, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah atau tidak melakukannya secara terus-menerus, maka perintah ini di sini hanya bersifat sebagai anjuran, ya, bersifat sebagai anjuran atau sifatnya hanya sekedar sunnah. Dan perlu juga kita pahami jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
wa taala, Nabi SAW di sini mengatakan, idza kharajta min manzilika, ya, jika engkau keluar dari rumahmu, ya, fasholli rakaataini, ya, maka salatlah 2 rakaat. Nabi SAW mengatakan min manzilika, ya, jika kalian masuk ke rumahmu. Lantas bagaimana ketika seseorang masuk ke dalam rumah orang lain, ya? Ketika seseorang masuk ke rumah orang lain, apakah dia disunnahkan juga untuk melaksanakan solat? Ya, kalau kita melihat secara zahir di hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi mengatakan, jika kamu masuk ke dalam rumahmu atau keluar daripada rumahmu, maka solatlah 2 rakaat. Yang menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya disunnahkan hanya khusus untuk rumah kita sendiri. Ya, kita disunnahkan untuk melaksanakan solat ketika keluar atau masuk ke rumah sendiri. Adapun ke dalam rumah orang lain maka tidak disyariatkan. Baik, kemudian yang selanjutnya jumlah rakaat, ya, jumlah rakaat dan juga tata cara melaksanakan sholat sunnah ketika keluar atau masuk ke dalam rumah. Ya, tentunya sebagaimana kita sebutkan tadi dalam hadis, jumlah daripada rakaatnya adalah 2 rakaat. Sebagaimana Nabi mengatakan fasholli rakaatain, maka sholatlah sebanyak 2 rakaat. Dan juga tata caranya adalah sebagaimana dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya, ya, karena Nabi SAW hanya memerintahkan melaksanakan sholat sebanyak 2 rakaat, ya, dan apabila Nabi SAW memerintahkan suatu ibadah, akan tetapi Nabi SAW tidak menjelaskan secara detail cara ibadah tersebut, maka kita akan kembali ke hukum atau ibadah yang wajibnya, seperti contoh sholat sunnah, ya. Kalau sholat sunnah disebutkan diperintahkan hanya melaksanakan sholat, berarti kita kembali kepada sholat yang wajib, tata cara melaksanakan sholat yang wajib. Begitu juga dan berpuasa, ya, seperti contoh kita hanya diperintahkan atau disunnahkan untuk melaksanakan puasa Senin Kamis, ya. Adapun tata caranya Nabi tidak menyebutkan tata caranya, ya, berarti kita kembali kepada puasa yang wajib, seperti puasa di bulan suci Ramadan. Seperti contoh yang lain, ya, mandi, ya, kita sekalian disunnahkan mandi ketika hari Jumat, akan tetapi Nabi SAW tidak menyebutkan tata cara mandi yang dilakukan ketika hari Jumat, maka kita kembali kepada tata cara mandi yang wajib. Begitu juga dengan di sini, ya, di sini disebutkan bahwasanya tata cara melaksanakan sholat sunnah ketika keluar ataupun masuk rumah, maka sama halnya dengan sholat sunnah yang lainnya. Di dalamnya tidak ada tambahan gerakan apapun, ya, tidak ada bacaan surat yang khusus, dan juga tidak ada doa-doa ataupun zikir-zikir yang khusus di dalam sholat ini. Kemudian adapun waktu pelaksanaan daripada sholat sunnah, ya, sholat sunnah keluar atau masuk rumah, maka waktu pelaksanaannya itu harus disegerakan, ya, harus disegerakan. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, idza kharajta min manzilika ila shalah fasholli, ya, Nabi SAW mengatakan fasholli, ya, di mana sebelum perintah sholat, di sini terdapat huruf fa, ya, fa yang bermakna di dalam bahasa Arab menunjukkan segera, ya, segera tanpa adanya jeda yang lama. Ya, jadi ketika seseorang masuk ke dalam rumahnya, maka disyariatkan baginya atau disunnahkan baginya untuk bersegera, ya, untuk melaksanakan sholat tanpa melakukan aktivitas yang lain. Ya, mungkin jika seseorang masuk ke dalam rumahnya, maka dia tidak boleh melakukan aktivitas yang lain, seperti contoh mungkin masuk bercerita atau mungkin makan terlebih dahulu kemudian dia melaksanakan sholat, ya, maka dia di sini sudah tidak dianjurkan. Akan tetapi ketika seseorang masuk ke dalam rumahnya ataupun ketika hendak ingin keluar daripada rumahnya, maka harus dilakukan dengan segera. Dan juga, ya, sholat sunnah ini sama halnya dengan sholat sunnah yang kemarin, bahwasanya sholat sunnah ini boleh dikerjakan di waktu yang terlarang, ya, boleh dikerjakan di waktu yang terlarang, karena sholat ini memiliki sebab. Ya, sebabnya itu tadi, ketika seseorang ingin keluar rumah ataupun seseorang ketika masuk ke dalam rumahnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang masuk daripada sholat sunnah keluar dan juga masuk rumah, yaitu bagaimana jika sholat ini, ya, digabung dengan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan di rumah, ya, maka hukumnya tidak mengapa, ya, jika ada mungkin seseorang ingin keluar melaksanakan sholat wajib seperti contoh sholat zuhur, ya, maka dia boleh melakukan sholat rawatib, ya, sholat rawatib qobliyah di rumahnya, sekaligus dia juga melaksanakan sholat sunnah, ya, sholat sunnah keluar rumah. Kemudian ketika dia pulang dari rumahnya, kemudian ketika dia masuk ke dalam rumahnya, dia melakukan sholat ba'diyah dan juga dia masuk
masuk ke dalam rumahnya, melakukan sholat sunnah masuk ke dalam rumahnya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Munawi, ya bahwasanya dia mendapatkan keutamaan daripada 2 rakaat tersebut dengan mengerjakan sholat wajib ataupun mengerjakan sholat sunnah, ya baik keduanya diniatkan ataupun tidak, sama halnya dengan sholat tahiyatul masjid. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi terkait dengan sholat sunnah keluar ataupun masuk masjid. Di sini disebutkan begitu singkat karena semua juga pembahasannya sama atau kurang lebih mirip ya dengan sholat-sholat sunnah yang kemarin, seperti sholat sunnah tahiyatul masjid dan juga sholat sunnah wudu. Tapi kemudian kita lanjut pada sholat yang selanjutnya, sholat yang dikerjakan karena sebab, yaitu sholat istikharah, ya sholat istikharah. Secara bahasa, ya istikharah ini berasal dari kata istakharah, ya istakharah, yang dimana di dalam bahasa Arab jika wazan ya atau di dalam kalimat ditambahkan alif, sin dan juga ta di awalnya, maka ini menunjukkan tentang permintaan ya dengan wazan istaf'ala, ya seperti contoh istighfar. Ya istighfar berarti dia itu meminta maghfirah, ya yang berarti meminta ampunan. Adapun istikharah atau istakharah, maka dia di sini maknanya meminta al-khair, meminta khair, yaitu meminta kebaikan. Itu dia tadi secara bahasa. Adapun secara istilah, bahwasanya salat istikharah ini adalah 2 rakaat yang dikerjakan oleh seorang muslim ketika dia memilih antara 2 perkara, ya, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tertentu agar diberikan taufik ya kepada sesuatu yang baik. Dan juga hukum melaksanakan salat istikharah ini adalah hukumnya sunnah, ya, dan ini adalah kesepakatan para ulama, sebagaimana Imam An-Nawawi mengatakan, ulama-ulama kami, yaitu para ulama Syafi'iyah dan juga ulama yang lainnya telah sepakat bahwasanya hukum melaksanakan salat istikharah adalah hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana juga yang disebutkan oleh atau hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu al-istikharah fil umuri kulliha. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya istikharah di semua perkaranya. Adapun hikmah, ya hikmah melakukan salat istikharah, ya hikmahnya adalah untuk menyerahkan segala urusan dan juga segala perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga menyatakan rasa butuh kita sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini ya bahwasanya keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwasanya tidak ada kebaikan yang lebih baik ya dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sekalian ya ketika ada perkara yang membuat kita sekalian ragu, maka kita langsung meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan yang terbaik. Tapi kemudian sebab yang bisa melaksanakan kita untuk melakukan salat istikharah, ya penyebabnya adalah semua perkara yang tidak diketahui sisi kebaikannya, ya perkara yang tidak diketahui sisi kebaikannya di dalamnya, ataupun perkara-perkara yang terdapat keraguan di dalamnya, ya baik itu perkara yang diinginkan ataupun wasilah, ya ataupun wasilah untuk menuju kepada perkara tersebut. Adapun perkara-perkara yang sudah jelas ya bahwa hal tersebut sudah pasti adalah ketaatan, atau hal tersebut adalah suatu ibadah, atau hal tersebut adalah halal dan haram, ya maka perkara ini tidak dibutuhkan lagi salat istikharah, ya karena ini adalah suatu yang jelas, atau perkara-perkara yang mubah ya atau boleh yang dilakukan yang tidak ada keraguan di dalamnya, maka kita sekalian tidak diperlukan untuk melaksanakan salat istikharah. Ya seperti contoh, ya seseorang ini tidak perlu melakukan salat istikharah di dalam perkara-perkara yang sudah pasti bahwasanya itu adalah kebaikan, atau dia itu adalah ibadah ataupun ketaatan. Seperti contoh seseorang yang melakukan salat istikharah untuk menentukan apakah dia ingin berpuasa di bulan suci Ramadan atau tidak. Ya, ini tidak perlu membutuhkan salat istikharah, karena berpuasa di bulan suci Ramadan adalah hukumnya wajib. Sebagaimana juga yang lain, contoh yang lain, seseorang yang ingin salat istikharah supaya dia menentukan apakah dia salat 5 waktu atau tidak, ya maka dia juga tidak perlu, karena salat 5 waktu adalah hukumnya wajib. Dan juga seperti yang lain, berbakti kepada orang tua, ya
maka dia tidak perlu atau tidak membutuhkan yang namanya salat istikharah, karena semua yang tadi kita sebutkan adalah perkara yang jelas, ya, adalah perkara-perkara yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan perkara-perkara yang mubah seperti memakan nasi, ya, atau meminum susu, ya, atau meminum kopi, ya, semua ini adalah perkara yang mubah, tidak perlu atau tidak dibutuhkan untuk melakukan salat istikharah di dalamnya. Dan juga, ya, adapun salat istikharah bisa dilakukan jika ada keraguan di dalamnya, ya, seperti contoh seperti yang sangat sering kita ketemukan, yaitu ketika ada seorang laki-laki ingin melamar seorang wanita, ya, tentunya di dalam agama kita berpacaran itu hukumnya diharamkan, ya, dan ketika seseorang ingin menikahi perempuan, tentunya kita tidak mengetahui, ya, sisi daripada wanita tersebut, ya, maka kita sekalian tentunya ragu apakah wanita tersebut mungkin cocok, ya, apakah mungkin wanita tersebut itu mungkin baik, ya, baik baginya atau mungkin tidak baik baginya, ya, maka disyariatkan baginya untuk melaksanakan salat istikharah, ya, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan, ya, petunjuk. Kemudian juga ketika seseorang ingin melakukan safar, ya, ingin melakukan safar ke sebuah tempat, apakah tempat ini baik untuknya atau tidak, ya, maka dia disyariatkan untuk melaksanakan salat istikharah. Begitu juga dengan yang seperti kita sebutkan tadi, ketika wasilah, ya, menentukan wasilah untuk menuju kepada perkara tersebut, ya, seperti contoh ketika seseorang ingin melaksanakan umroh, ya, tentu wasilahnya ada, maka di sini dibutuhkan istikharah. Apakah kita memilih jalur tertentu, ya, yang baik bagi kita sekalian, apakah jalur darat, ya, atau jalur yang lainnya, atau bahkan mungkin pesawat yang ingin dinaiki, ya, maka di sini dibutuhkan istikharah supaya kita dituntun kepada dari Allah Subhanahu wa taala yang mana yang baik bagi kita sekalian. Dan juga jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya istikharah ini dikerjakan khusus, ya, atau dikerjakan khusus bagi yang mampu untuk kita dapatkan, ya. Jadi sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan tidak perlu untuk diistikharahkan. Seperti contoh mungkin di antara kita sekalian ingin membeli helikopter atau pesawat, ya, maka tidak usah untuk diistikharahkan, karena keduanya tentunya tidak mungkin untuk didapatkan. Seperti contoh yang lain, apakah ingin mau menjadi, ya, presiden atau wakil presiden, ya, maka ini tidak usah dibutuhkan salat istikharah, karena pada saat ini juga, ya, kita sekalian tidak memungkinkan untuk melakukannya, ya. Jadi salat istikharah ini dikerjakan untuk sesuatu yang mampu ia dapatkan pada saat itu juga. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun perkara atau waktu pelaksanaan daripada melaksanakan salat istikharah, maka tidak ada waktu khusus, ya, tidak ada waktu khusus untuk melaksanakan salat istikharah. Waktu kapanpun itu maka tidak menjadi masalah. Dan salat istikharah ini dikerjakan ketika ada perkara yang diragukan, ya, ketika mungkin ada keraguan yang muncul di diri kita sekalian, maka kita disyariatkan untuk melaksanakan salat istikharah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan di dalam hadis, idza hamma ahadukum bil amr, ya, jika salah satu di antara kalian ingin melakukan suatu urusan. Tapi kemudian yang selanjutnya, surah yang dibaca ketika melaksanakan salat istikharah, ya, bahwasanya di sini disebutkan tidak ada asar, ya, atau tidak ada dalil yang menyebutkan atau yang menentukan bahwasanya surat yang harus dibaca ketika melaksanakan salat istikharah, ya, sehingga tidak ada pengkhususan untuk membaca bacaan surah-surah tertentu, ya. Berarti ketika kita melaksanakan salat istikharah bebas, ya, mau membaca surah terserah. Akan tetapi, ya, para ulama berijtihad, ya, para ulama berijtihad bahwasanya ada surah yang menurut mereka sesuai dibaca, ya, sesuai dibaca ketika seseorang sedang melaksanakan salat istikharah, seperti membaca surah Al-Ikhlas di rakaat pertama dan juga membaca surah Al-Kafirun pada rakaat kedua, ya. Kenapa mereka memilih surah Al-Ikhlas dan juga surah Al-Kafirun di dalam salat istikharah? Karena mereka mengatakan bahwasanya membaca surah Al-Ikhlas pada salat istikharah yaitu untuk mengikhlaskan niat-niat mereka, ya, dan juga untuk memperlihatkan kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan juga menyerahkan perkaranya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menampakkan semua kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga surah yang lain yang menurut para ulama yaitu surah Al-Qasas ayat 68 dan juga Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Ya, akan tetapi ini hanya ijtihad ulama saja. Akan tetapi jika kita sekalian ingin melaksanakan salat istikharah maka apapun surahnya maka tidak menjadi masalah. Tapi kemudian doa istikharah, ya doa istikharah tentunya ada doa khusus ya yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan doa istikharah ya, dan doa ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ya radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya untuk melaksanakan salat istikharah di dalam setiap urusan ya, sebagaimana beliau mengajari surah di dalam Al-Qur'an. Beliau bersabda, jika salah satu di antara kalian ingin melakukan suatu urusan maka kerjakanlah salat 2 rakaat selain daripada salat fardu. Kemudian hendaklah kalian berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amr summa tusammihi bi'ainihi khairan li fi ajili amri wa ajilihi qala aw fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi. Allahumma wa in kunta ta'lamu annahu syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala fi ajili amri wa ajilihi fasrifni anhu waqdur li al khaira haitsu kana summa raddini bihi. Ya, yang artinya ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah kepadamu dengan ilmu-ilmumu. Ya, aku memohon kepadamu kekuatan dengan kekuatanmu. Aku meminta kepadamu dari karuniamu. Sesungguhnya engkau yang mampu dan aku tidaklah mampu untuk melakukannya. Engkau yang maha tahu sedangkan aku tidak tahu. Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku dalam urusanku di dunia dan juga di akhirat, atau baik bagi agama, kehidupan dan juga akhir urusanku, maka takdirkanlah hal itu untukku, ya, mudahkanlah untukku dan berkahilah dia untukku. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa saya perkara tersebut jelek bagi agama, jelek bagi kehidupan dan juga akhir urusanku, atau jelek bagi dalam urusan dunia dan juga urusan akhiratku, maka palingkanlah ia dariku, ya, dan palingkanlah aku darinya, dan takdirkanlah yang terbaik untukku apapun keadaannya, ya, dan jadikanlah aku ridho dengannya. Kemudian dia menyebutkan keinginannya. Itu tadi doa yang dibacakan ketika melakukan doa istikharah. Ya, tetapi yang kita perlu tandai di dalam doa ini dikatakan Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr. Ya, setelah kalimat ini kita disunnahkan atau disyariatkan untuk menyebutkan urusan kita. Ya, setelah membaca Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr, maka membaca urusan kita yang kita ragukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dilanjutkan untuk menyempurnakan doa istikharahnya. Ya, adapun jika mungkin di antara kita sekalian belum menghafal doa ini, ya, dan juga atau mungkin menghafalnya hanya artinya saja atau bahasa Indonesianya, ya, bagaimana hukum tersebut? Apakah boleh, ya, kita sekalian berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia? Ya, di sini disebutkan bahwasanya jika seseorang bisa berdoa dengan menggunakan bahasa Arab, maka ini tentunya lebih baik. Ya, akan tetapi jika dia tidak bisa menggunakan bahasa Arab, ya, dan dia hanya membolehkan atau dia bisa dengan menggunakan bahasa yang lain, entah itu bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya, maka tidak menjadi masalah. Sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah menjelaskan bahwasanya berdoa boleh menggunakan bahasa Arab dan juga bahasa selain daripada bahasa Arab, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui maksud dan juga keinginan hamba yang berdoa, walaupun lisannya tidak dapat dalam menyebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya, setiap doa di dalam berbagai bahasa dan juga berbagai macam-macam kebutuhan hambanya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kapan memulai doa tersebut? Ya, doa yang tadi kita sebutkan, kapan mesti untuk dibaca, ya, atau kapan mulai doa itu untuk dibaca? Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya berdoa, ya, boleh, ya, atau boleh berdoa di dalam salat istikharah dan juga salat yang lainnya sebelum salam dan juga setelahnya. Ya, jadi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh berdoa
ya entah itu di dalam salat istikharah dan juga salat-salat yang lainnya, boleh dilakukan sebelum salam dan juga setelahnya. Akan tetapi yang lebih utama yaitu berdoa sebelum salam, ya berdoa sebelum salam, karena Nabi SAW lebih banyak berdoa sebelum salam, dan orang yang sholat sebelum sholat belum berangkat, ya, dan ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu lebih baik, ya. Tetapi juga pendapat yang lain yaitu datang dari Syekh Muhammad bin Umar, ya, Umar Bazmul, menjelaskan bahwasanya doa istikharah ini, ya, lebih utama dibaca ketika setelah salam, sebagaimana beliau berdalilkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jika salah seorang di antara kalian berkehendak atas suatu urusan, hendaklah dia salat 2 rakaat, ya, selain daripada salat wajib, kemudian hendaklah dia berdoa. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya bagaimana ketika seseorang melihat mimpi, ya, melihat mimpi setelah melaksanakan salat istikharah, ya. Sering kita mendengarkan bahwasanya jawaban daripada salat istikharah kita ini terdapat pada mimpi-mimpi kita sekalian, ya. Banyak yang menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan jawaban Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi-mimpi kita sekalian, ya, padahal anggapan ini adalah anggapan yang sama sekali tidak ada dalilnya, ya, karena tidak ada keterkaitan antara istikharah dan juga mimpi, ya. Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ar-ru'ya salasa, ya, fabushra minallah wa hadisun nafsi wa takhwifu minasyaiton, bahwasanya mimpi ada 3 macam. Yang pertama adalah kabar gembira dari Allah, yang kedua bisikan hati, ya, dan yang ketiga adalah rasa takut daripada syaitan, ya. Dan tentunya mimpi ketika melaksanakan salat istikharah, ya, bukan jawaban daripada istikharah kita, akan tetapi bisa jadi, ya, bisa jadi mimpi yang kita dapatkan daripada selesai kita melaksanakan salat istikharah, bisa jadi itu adalah jawaban daripada istikharah kita. Akan tetapi ini hukumnya tidak mutlak, ya, akan tetapi hukumnya tidak mutlak, karena bisa jadi, ya, mimpi yang kita dapatkan itu berasal daripada syaitan, ya, karena ketika seseorang meminta jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian syaitan ikut campur di dalamnya, bisa jadi syaitan memberikan jawaban, ya, jawaban yang lebih buruk atau jawaban terbalik daripada jawaban yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada kita sekalian, ya. Jadi berarti mimpi setelah melaksanakan salat istikharah bisa jadi hukumnya atau bisa jadi adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hukumnya bukanlah hukum yang mutlak. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana hukumnya mengulang-ulang salat istikharah, ya. Bagaimana mengulang-ulang melaksanakan salat istikharah, ya, mungkin di antara kita sekalian atau mungkin ada seseorang yang sudah melakukan salat istikharah akan tetapi mereka belum mendapatkan jawaban, ya, atas keraguannya, atas kebimbangannya, ya, apakah boleh baginya untuk mengulang kembali salat istikharahnya? Ya, maka para ulama, ya, sepakat bahwasanya memperbolehkan, ya, memperbolehkan melaksanakan salat istikharah secara berulang-ulang, ya, karena ada dalilnya. Dalilnya adalah ketika sahabat, ya, ketika pada saat Ka'bah terbakar, ya, dan pada saat itu diserang oleh penduduk Syams, ya, dan mereka pun saling berbeda pendapat, ya, tentang renovasi Ka'bah ini. Kemudian Ibnu Zubair pun melakukan salat istikharah sebanyak 3 kali, ya. Dan di sini para sahabat berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya Ka'bah ini langsung saja direnovasi, ada yang mengatakan, ya, bahwasanya Ka'bah ini harus dirobohkan atau dibongkar. Dan juga di sini Ibnu Zubair setelah melakukan salat istikharah sebanyak 3 kali, ya, beliau mendapatkan jawaban bahwasanya Ibnu Zubair memastikan pendapatnya itu untuk membongkar Ka'bah, ya. Jadi berarti melaksanakan salat istikharah sebanyak berkali-kali maka tidak menjadi masalah. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian itu tadi salat istikharah yang kita sebutkan. Kemudian kita sebutkan lagi salat yang dilakukan karena sebab, yaitu salat ketika tiba dari safar, ya, salat ketika tiba dari safar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwasanya salat sunnah ini salat sunnah yang dikerjakan ketika datang dari perjalanan safar, ya, ketika seseorang
melakukan safar, kemudian dia sampai kepada tujuannya, maka disunnahkan untuk melaksanakan solat sunnah ini, yaitu solat sunnah ketika tiba daripada safar. Ya, dan ini adalah solat sunnah yang hampir kebanyakan di antara kita sekalian tidak melakukannya ya ketika melaksanakan safar. Dan juga Nabi SAW pernah mengajarkan kepada kita sekalian, apabila kita tiba dari safar, ya maka kita harus melakukannya. Ya, sebagaimana di dalam hadis dari Ka'ab bin Malik bahwasanya Nabi SAW ya idza qadima min safarin bada bil masjidi fa shalla fihi. Ya, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, apabila tiba dari safar, ya, atau Rasulullah pernah melakukan apabila beliau tiba dari safar, maka beliau awali dengan datang ke masjid, lalu beliau melaksanakan solat di dalamnya. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain, idza qadima min safarin bada bil masjidi fayarka'u fihi rakatain. Ya, apabila Rasulullah SAW tiba dari safar, ya beliau awali dengan datang ke masjid, lalu melaksanakan solat sunnah 2 rakaat di dalamnya. Kemudian waktu pelaksanaan solat sunnah tiba dari safar ini, ya waktunya sama dengan waktu-waktu yang tadi atau waktu-waktu solat sunnah yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa saya tidak ada waktu khusus, ya tidak ada waktu khusus untuk melaksanakan solat sunnah ini. Ya, ketika seseorang tiba daripada tempat safarnya, maka di situ disunnahkan untuk melaksanakan solat sunnah, ya tiba dari safar, walaupun dia tiba di waktu yang dilarang untuk melaksanakan solat, seperti mungkin ketika dia tiba di tempat safarnya ketika di waktu sore atau ketika selesai sholat asar. Ya, tentunya waktu itu adalah waktu untuk dilarang untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi jika ya seseorang tiba dari tempat safarnya pada waktu tersebut, maka tidak menjadi masalah. Ya, dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, sholat sunnah 2 rakaat. Adapun tempat melakukan sholat sunnah ketika tiba dari safar, tempatnya ini sudah disebutkan di dalam hadis, ya bahwasanya ketika seseorang tiba dari safarnya, hendaknya dia tidak langsung masuk ke dalam rumah atau dia tidak masuk ke dalam tempat tujuan safarnya, ya hendaknya dia memulai dulu untuk mencari masjid, ya masjid-masjid terdekat, kemudian dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat di masjid tersebut. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan, ya idza qadima min safarin bada bil masjidi fa shalla fihi. Ya, Rasulullah pernah ketika bersafar atau ketika tiba dari safar, beliau ya awali datang ke masjid terlebih dahulu, kemudian beliau sholat di dalamnya. Adapun tata cara sholatnya ya sama dengan sholat-sholat yang lain, dilakukan dengan 2 rakaat, ya sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Adapun juga bacaan-bacaan khusus atau gerakan-gerakan khusus maka tidak disebutkan. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi salat-salat sunnah yang lainnya, salat-salat sunnah yang kena sebab, yaitu salat gerhana matahari dan juga salat gerhana bulan, dan juga yang salat-salat yang lainnya. Syukran ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.